Presiden Joko Widodo meninjau jalur kereta api Trans Sulawesi rute Pare-Pare Makassar di Desa Pakai, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan pada hari Rabu. Jokowi berharap pada 2018 rel kereta api itu sudah mulai beroperasi dan terintegrasi dengan Makassar Newport serta Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Jokowi menyatakan konstruksi rel kereta api dari Makassar ke Pare-Pare nantinya terhubung hingga ke Manado. Namun untuk mencapai target itu dibutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Meski demikian, Joko Widodo berharap pada tahun 2018 rel kereta api itu sudah tersambung dan beroperasi. Selama pembangunan jalur kereta api, Presiden meminta kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk menggunakan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar. Selain memanfaatkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar, Presiden juga menjelaskan bahwa semua gerbong dan lokomotif dibuat oleh pabrikan lokal. Hanya relnya memang karena di dalam negeri belum siap, kita impor dari Jepang. Tapi semuanya, kereta semuanya hampir 100% dari Inka, dari dalam negeri. Tambahan anggaran tahun depan Pak Jokowi? Ya kan sudah ada, tapi saya tadi dibisiki Pak Dirjen, Pak masih kurang. Ya nanti kita tambahi di APBN perubahan. Kurangnya katanya 2 triliun ya nanti tambahi. Ya, terkait dengan berita selanjutnya, Presiden Joko Widodo memastikan pembangunan tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Palembang akan selesai pada tahun 2018. Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi tersebut akhir pekan lalu. Untuk ketiga kalinya, Presiden Joko Widodo meninjau langsung kemajuan pembangunan tol Trans Sumatera. Presiden mengaku puas dengan perkembangan pembangunan mega proyek ini sejak groundbreaking 30 April 2015. Karena itu Presiden optimistis pembangunan tol Trans Sumatera ini bisa rampung tahun 2018. Meskipun masih ada kendala pembebasan lahan serta anggaran menyusul sikap DPR yang menolak penyertaan modal negara untuk BUMN masuk dalam APBN 2016 dan meningkatnya biaya investasi. Supaya kita ingat semuanya, saya kesini sudah 3 kali, ini yang ketiga. Karena progres perkembangan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan selalu saya lihat. Baik masalah ganti rugi lahan, baik masalah pekerjaan lapangan selalu terus kita pantau. Memang di sini ada 4 seksi yang dibangun oleh BUMN yang berbeda-beda. Di ujung dibakoni oleh PP. Yang di sini oleh Waskita Karya. Di sebelahnya lagi sana ada Adikarya. Di sebelahnya paling sana adalah Wijaya Karya. Nah, cara-cara kerja seperti ini akan mempercepat. Jadi kalau sudah dibebaskan, langsung dipotong, kemudian langsung dicor seperti yang kita lihat di sini. Ini semuanya akan mempercepat proses-proses pengerjaan jalan tol oleh BUMN dan juga tentu saja kerjasama dengan PU. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.818 km yang membentang dari Bakauheni Lampung hingga Aceh ini menelan dana investasi sekitar 360 triliun rupiah. Tol yang akan dilengkapi dengan jalur kereta api ini dibangun oleh BUMN dengan skema pembiayaan penyertaan modal negara. Karena dinilai tidak layak secara finansial, namun memiliki nilai strategis untuk menggerakkan perekonomian di Sumatera dan program tol laut Presiden Joko Widodo. Tim Liputan, Berita 1, Bandar Lampung. Ya, demikian Egan. Baik, terima kasih Pramadika Samudra. Kita harapkan semoga proyek tol Trans Sumatera ini akan kemudian bisa segera terrealisasi. Terima kasih Pramadika Samudra.
Pemerintah telah membantah menggunakan jasa pelobi dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Washington DC pada 26 Oktober lalu. Tulisan Michael Boehler, Waiting in the White House Lobby pun tidak menyebut pertemuan Jokowi dengan Obama adalah hasil kerja maklar lobby. Di artikel tersebut, Boehler hanya menunjukkan bukti bahwa Indonesia memang menyewa maklar lobby lewat perusahaan Singapura untuk mengatur pertemuan Presiden Jokowi dengan Kongres dan pejabat tinggi setingkat kementerian. Suatu hal yang semestinya bisa dikerjakan diplomat Indonesia. Departemen Kehakiman Amerika Serikat di bawah aturan Foreign Agent Registration Act FARA pada 17 Juni mencatat adanya perjanjian jasa yang dibuat tanggal 8 Juni antara perusahaan konsultan Singapura, Pereira International, dengan perusahaan PR asal Las Vegas, R&R Partner. Dalam dokumen tersebut terungkap kesepakatan kerjasama dengan nilai kontrak $80.000 Amerika Serikat. Peran pelobi swasta itu seakan mencerminkan persaingan kepentingan dalam kabinet Jokowi, yang membuat kunjungannya ke Amerika Serikat amburadul, bahkan kontroversial. Maklar lobby memang biasa di Amerika, tapi tetap aneh jika kunjungan kenegaraan bukan ditangani Kementerian Luar Negeri, apalagi yang membayari adalah perusahaan Singapura. Pemerintah telah membantah menggunakan jasa pelobi dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Washington DC pada 26 Oktober lalu. Namun tulisan Michael Boehler, Waiting in the White House Lobby menunjukkan bukti bahwa Indonesia memang menyewa maklar lobby lewat perusahaan Singapura untuk mengatur pertemuan Presiden Jokowi dengan Kongres dan pejabat tinggi setingkat kementerian. Suatu hal yang semestinya bisa dikerjakan diplomat Indonesia. Maklar lobby memang biasa di Amerika, tapi tetap aneh jika kunjungan kenegaraan bukan ditangani Kementerian Luar Negeri, apalagi yang membayari adalah perusahaan Singapura. Untuk membahas hal ini sudah hadir di studio Tuku Reza Shah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran dan Ketua Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, Susi Sudarman. Dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 081183355551 atau melalui pesawat telepon di nomor 0215290308 atau 0215290311. Saya langsung ke Bu Susi, Bu. Kalau kita bicara soal lobby, ya mungkin pada akhirnya ada istilah lobby diplomasi. Apakah ini satu hal yang lumrah sebetulnya, terutama bagi Amerika? Lumrah, misalnya kita catat beberapa skandal yang terjadi di masa lalu. Richard Allen, seorang National Security Advisor, menjadi penasihat dari pemerintah Jepang. Lalu dia diberikan sebuah jam tangan dan dia terpaksa keluar dari pemerintahan. Pada saat itu diganti oleh orang lain. Lalu itu yang bersifat publik ya. Ada yang juga lobby bersifat publik, misalnya untuk public interest, misalnya yang anti Planned Parenthood atau apa. Tapi ada juga perusahaan ya, perusahaan juga melakukan lobby-lobby khusus karena dalam demokrasi Amerika itu kan banyak campaign fund, campaign fund yang dibutuhkan oleh setiap congressman atau senator atau presiden untuk bisa mendapat sebagian porsi dari uang yang diberikan oleh lobby korporasi. Kalau saya nggak salah, Henry Kissinger juga seringkali dijadikan dimintakan konsultasinya juga untuk berhubungan dengan Amerika bagi beberapa negara. Lazim, anggota Kongres juga gitu, misalnya diberikan jangkat pergi ke Korea, pernah beberapa anggota Kongres jadi kena sanksi juga karena melakukan hal-hal tersebut. Dan di sana sangat clear kalau misalnya dalam soal Richard Allen mungkin dia tidak melaporkan ke Justice Department. Di sini kan masalahnya setiap foreign agent yang mewakili pemerintahan asing itu harus mencatatkan diri ke Department of Justice. Ketika cara-cara yang lumrah itu lobby itu dianggap lumrah, apakah yang dilakukan masih diduga yang dituduhkan oleh Michael Boehler itu juga menjadi satu hal yang wajar saja sebetulnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Oh ya, zaman Presiden Soeharto, Menteri Sumarlin sangat erat hubungannya dengan Helen Knowlton. Helen Knowlton udah seperti bagian agensi pemerintah Indonesia. Dia menyiapkan buku-buku tentang panduan untuk orang yang akan investasi, lalu dia melakukan lobby-lobby di tingkat Washington DC juga. Demikian juga pemerintahan Amerika menggunakan Helen Knowlton untuk menyemarakan image-nya pada saat dia menyerbu Irak. Desert Storm itu. Nah, dengan konteks kemarin ini, Bu Susi, Jokowi bertemu, memang bukan Jokowi bertemu dengan Barack Obama-nya yang dituduhkan di situ, tapi bertemu dengan Kongres dan orang-orang setingkat menteri. Apakah ini menurut Anda tuduhan yang berdasar atau sebetulnya masih sangat meragukan? Kalau saya bilang ini lazim kalau di sana, karena mungkin pada saat itu Jokowi menghadapi
turbulensi di dalam negeri, misalnya mengenai greenhouse effect atau asap dan sebagainya, lalu dia khawatir kalau masa-masa itu diangkat. Bisa saja orang itu hanya menulis notulen lalu membuat pidato yang pas untuk dilakukan seorang presiden, wajar saja. Wajar saja, karena ada beberapa hal yang terjadi dalam negeri yang mungkin menjadi concern di sana ya. Oke, Pak Reza, menurut Anda, apakah ini sesuatu yang sebetulnya bisa dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri tanpa harus menggunakan jasa-jasa pelobi di luar? Dalam pandangan saya, Kementerian Luar Negeri itu merupakan salah satu kementerian yang paling profesional di Indonesia. Saya melihat dari prosedur rekrutmen orang, kemudian prosedur penjenjangan sampai level menengah, sampai level atas. Dan bahkan untuk menduduki jabatan duta besar itu bidding. Mereka harus lewat sedikit seleksi ya, terakhir lewat DPR. Jadi menurut hemat saya, Kementerian Luar Negeri kita itu sudah memiliki roadmap yang sangat jelas. Bagaimana kalau berurusan dengan Amerika Serikat, mereka sudah mampu mengawinkan konsepsi nawacitanya Pak Jokowi. Saya pikir kalau roadmap punya kemampuan bagaimana, tapi cara-caranya itu kan kadang-kadang kalau lobby itu memang harus sedikit berbeda mungkin Pak ya. Kemampuannya itu agak spesifik, itu bukan hanya kemampuan di dalam kepala, tapi juga bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, persuade gitu kan. Saya melihat Dubes yang sekarang itu kan melanjutkan keberhasilan Pak Dino Patijalal sebelumnya kan. Pak Dino Patijalal itu saat itu sudah berhasil melakukan public diplomasi sedemikian rupa. Pak Dino sangat Amerika memang. Betul. Kongres, Senat, Pentagon, White House, kemudian State Department itu kita sudah punya citra yang baik ya. Dan pada saat menjelang kedatangan Pak Jokowi ke Washington, itu sudah ada 3 pertemuan teknis yang dipimpin oleh Menlu. Artinya menurut Anda sebetulnya yang dituduhkan oleh Michael Buller itu tidak berdasar sama sekali? Saya harus lihat data primer yang ada ya. Misalnya kalau sekiranya benar, saya harus lihat kontrak yang dibuat Pereira dengan Indonesia. Siapa yang mewakili Indonesia? Ini nggak susah, BIN bisa lakukan itu. Kemudian kita juga harus cek apakah benar. Kan dalam kata kunci yang beredar antara Pereira dengan R&R Limited itu tidak ada kata kunci, tidak ada job description. Artinya menurut Anda untuk urusan-urusan kenegaraan seperti yang dilakukan oleh Jokowi kemarin itu tidak memerlukan pelobi lain selain Kementerian Luar Negeri? Dalam pandangan saya, Kemenlu sangat sanggup lakukan itu. Kita jeda sebentar. Mereka sudah terbiasa lakukan itu. Baik Pak Reza dan Bu Susi, kita jeda sebentar.